Bab 181. Zheng Lingxin menyalai. Pada saat Long Haoshen dan Zheng Lingxin bertukar kata, tiga pilar cahaya mencolok sudah tiba di depan mereka. Di bawah masing-masing dari tiga pilar cahaya itu, pasukan iblis 100 dapat dengan jelas terlihat. Meskipun total mereka hanya 300, tekanan yang dikeluarkan 300 iblis ini sebenarnya tidak kalah dengan pasukan iblis yang datang dari sisi lain. Pada jarak sedekat itu, Long Haoshen juga bisa dengan jelas melihat penampilan ketiga dewa iblis itu. Dewa iblis dari pilar tengah menghasilkan kilau merah yang mencolok bersama dengan kilau cahaya keemasan yang menyilaukan. Tapi itu bukanlah cahaya keemasan yang berasal dari atribut suci. Itu malah cahaya yang dipenuhi dengan kegelapan intens dan aura yang menyala-nyala. Dalam gumpalan cahaya ini ada dewa iblis yang tingginya lebih dari 3 meter dan mencapai ketinggian 10 meter di punggung kuda perangnya. Dibalut baju besi emas, dengan penampilan tak tertandingi dan menakjubkan. Wajahnya sebenarnya agak mirip dengan singa, sementara tubuhnya terlihat seperti manusia. Wajah dan kulitnya berwarna merah. Ketika Long Xingyu sebelumnya berbicara dengan Long Haoshen tentang 72 dewa iblis, dia juga memerintahkannya untuk mengingat tentang mereka semua. Melihat sosok besar itu dengan jelas, Long Haoshen segera menentukan identitasnya. Itu adalah salah satu dari 72 dewa iblis. Peringkat 50 detik. Bernama Alocer. Sebagai singa iblis yang berkobar, dia ahli dalam menggunakan kekuatan kegelapan dan api. Dewa iblis itu benar-benar pembangkit tenaga militer. Meskipun peringkatnya hanya 50 detik, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik sejati di langkah ke-9. The Blazing Demonic Lion Alocer mendekat dari sisi kiri. Saat itu, sosok yang sangat agung keluar di bawah pilar cahaya hitam. Setan ini juga memiliki tubuh manusia, tetapi berkepala banteng. Di punggungnya diperpanjang sepasang sayap hitam yang terbuat dari bulu. Seluruh tubuhnya memberikan kilau batu giok biru. Sedangkan untuk bagian atas tubuhnya yang telanjang, hanya kata, menakutkan, yang bisa digunakan untuk menggambarkan otot berbentuk ular piton di atasnya. Dan tingginya lebih dari 5 meter. Yang ini adalah iblis ke-61, Demonic Winged Mad Bull Zagan. Di sisi lain, kilau hijau menutupi iblis berbentuk manusia terakhir. Dia menunggang kuda bersayap berwarna hijau dan berbentuk seperti pria tampan dengan tinggi di atas 2 meter. Tapi terlepas dari apakah itu iblis atau kudanya, kedua mata mereka mengeluarkan kilau berwarna merah, dan cahaya hijau mengelilingi tubuh mereka, memberikan perasaan aneh. Ini adalah Dewa Iblis ke-70. Evil Demon Reader Sir 1. 12 Dewa Iblis peringkat terakhir berada di puncak langkah ke-8 kultivasi. Sementara 60 lainnya berada di langkah ke-9. Adapun 3 di depan mata mereka. Mereka terdiri dari pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9 dan 2 di langkah ke-8. Benar-benar menakutkan tak tertandingi. Masing-masing dari ketiga dewa iblis ini memiliki 100 iblis elit di depan mereka. Karena status mereka di dalam kelompok iblis, mereka memiliki penjagaan sendiri, milik berbagai suku. The Evil Demon Reader Sir memiliki setidaknya 100 setan berbilah ganda hijau tua yang mematuhi perintahnya. Adapun banteng gila bersayap setan Zagan, ia memiliki 100 elang setan berkepala ganda sebagai bawahan. Memiliki kemampuan penerbangan yang tidak kalah dalam aspek apapun dengan Beta Flying Demons. Adapun pengalokasi singa iblis api, dia memimpin ratusan iblis api, dengan ketinggian melebihi 3 meter dan seluruh tubuh mereka berkilau merah. 3 dewa iblis agung ditambah 300 penjaga. Dengan semuanya bersama-sama, sepertinya parit alami memisahkan jalur kembalinya Brilliant Angel Knights. Memaksakan jalan keluar pasti bukan hal yang mudah. Suara Zheng Lingxin disalurkan ke telinga Long Haoshen. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Hal terpenting adalah mengulur waktu. The Exorcist Mountain Pass pasti telah memperhatikan kemunculan 3 dewa iblis. 10 menit. Kita harus bertahan paling lama 10 menit sebelum bala bantuan datang. Petik 2. Mendengarnya pada titik ini, Long Haoshen mengerti bahwa Zheng Lingxin menyetujui fakta bahwa dia tinggal di sini.
Tiga dewa iblis besar jelas tidak menyangka bahwa Seng Lingxin tidak akan memiliki resimen ksatria malaikat brilian untuk melancarkan serangan untuk mengambil kesempatan untuk bergegas kembali ke Exorcist Mountain Pass. Alih-alih menjaga pasukannya dalam formasi yang rapi, mempertahankan posisi mereka sampai mati. Akibatnya, reaksi mereka sedikit melambat secara keseluruhan. Sama seperti Seng Lingxin tidak menyangka bahwa ketiga dewa iblis akan mengatur pasukan khusus untuk mengatasi resimen ksatria malaikat brilian. Ketiga dewa iblis itu tidak berharap Seng Lingxin membuat keputusan secepat itu. Sedikit merenung, mereka menyadari bahwa Seng Lingxin sedang menunggu bala bantuan dari Exorcist Mountain Pass. Akibatnya, ketiganya segera meluncurkan serangan mereka dan tanpa ragu-ragu sedikit pun. Selama mereka bisa mengalahkan resimen brilian malaikat ksatria dan Assassins of the Dark Knight, mereka akan menimbulkan kerusakan serius pada Temple Alliance. Dengan tujuan ini, mereka memerintahkan pengawal pribadi mereka untuk bergegas maju. Adapun Seng Lingxin dan Long Hao Shen, mengapa ketiga dewa iblis memberi mereka perhatian khusus? Selain itu, mereka tidak pernah berharap bahwa Seng Lingxin, kepala militer pegunungan pengusir setan, akan keluar untuk memesan resimen ksatria malaikat brilian secara pribadi. Melihat bahwa musuh saat ini berjarak kurang dari 100 meter, Seng Lingxin tiba-tiba menoleh untuk memberi Long Hao Shen senyuman. Apakah Anda tahu alasan mengapa meskipun iblis memiliki 72 dewa iblis, mereka tidak pernah bisa benar-benar memadamkan kemanusiaan? Faktanya, manusia di langkah ke-9 kurang dari 20. Petik 2. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya kosong. Itu karena kita, manusia, telah melestarikan warisan agung dari zaman kejayaan. Juga, kami memiliki banyak peralatan yang tidak dimiliki iblis. Jangan pindah dari tempat ini. Mereka jelas-jelas mengabaikan keberadaan kita. Saya akan menemui mereka secara langsung. Buat persiapanmu untuk lari. Saat aku kembali, ayo segera lari ke sisi kiri. Hari ini, kita akan lihat berapa lama kita bisa bertahan. Demi resimen ksatria. Petik 2. Tunggu. Ini untukmu. Ini akan melepaskan potensi Anda untuk waktu yang singkat. Sebelum membuat Anda melemah untuk waktu yang singkat setelah menggunakannya. Saat dia berkata demikian, Long Hao Shen memberi Seng Lingxin 2 pil. Pil perlindungan giok dan pil meledak spiritual. Adapun pil pemulihan spiritual, seseorang dengan lebih dari 30,000 unit energi spiritual seperti Seng Lingxin jelas tidak akan berguna untuk mereka. Seng Lingxin mengambil kedua pil itu, langsung memasukkan keduanya ke dalam mulutnya. Sebelum menatapnya dengan heran, aku tidak menyangka kamu benar-benar kaya. Buat persiapan Anda untuk bergegas dengan kecepatan penuh. Gunakan semua yang Anda bisa untuk menyembunyikan diri Anda. Petik 2. Karena itu, ujung jari Seng Lingxin mengetuk tanah, yang terakhir melayang di udara. Kali ini, Long Hao Shen tidak pergi bersamanya. Dia punya nyali untuk mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, tapi sama sekali tidak akan bertindak gegabah. Bahkan jika dia memiliki satu jalan keluar untuk bertahan hidup, dia akan berjuang untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, di mana tidak ada musuh yang lebih lemah darinya, dan dengan keberadaan tirani seperti tiga dewa iblis agung, melakukan taktik Seng Lingxin akan menjadi yang paling penting. Samar-samar, dia mengerti apa tujuan utama Seng Lingxin. Dalam sepersekian detik, sosok Seng Lingxin terbang seperti peluru, menjadi agak kabur. Terlepas dari tingkat persepsinya yang mencengangkan, Long Hao Shen tidak bisa mengetahui lokasinya sama sekali. Di antara 300 pengikut dari tiga dewa iblis, yang mengambil posisi di depan adalah iblis berbilah ganda hijau tua. Pada saat itu, yang terdekat masih lebih dari 50 meter dari Long Hao Shen. Tiga kepala besar Hao Yue dengan penuh perhatian mengawasi ke depan. Tetapi karena Long Hao Shen duduk di punggungnya, dia tidak bisa melihat mata mereka. Little Flame, Little Light, Little Green. Ketiga kepala dan 6 mata ini memiliki ekspresi yang persis sama. Itu adalah salah satu yang tampaknya mengandung kedinginan dan kebanggaan tanpa akhir. Seperti penguasa yang mengendalikan seluruh dunia dan memandang rendah budaknya sendiri. Bahkan ketika pandangannya beralih ke tiga dewa iblis yang sangat besar, itu tetap sama.
duduk tegak di punggungnya. Long Hao Shen segera menelan pil perlindungan giok, pil meledak spiritual dan pil pemulihan spiritual. Dalam sekejap, dia merasakan seluruh tubuhnya memanas. Di kompor sein spiritual yang terletak di dalam dadanya sendiri. Energi spiritual dalam keadaan cair sepertinya mendidih dengan panik. Lonjakan demi gelombang. Kulit Long Hao Shen gerimis dengan warna merah. Dan di mata emasnya, sepertinya dua nyala api telah dinyalakan. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil pil meledak spiritual. Tapi dia tidak berharap benda ini memiliki efek kekerasan seperti itu. Perasaan mendidih ini bahkan mulai mempengaruhi persepsinya sendiri. Peng, mengisi di bagian depan atas. Iblis berbilah ganda hijau tua tiba-tiba melompat. Langsung mengarah ke Long Hao Shen. Mengangkat kaki depannya yang sangat besar. Itu jelas mencoba merobek Long Hao Shen sampai hancur. Membunuh. Long Hao Shen berteriak dengan keras. Saat ini dia telah mencapai tingkat semangat bertarung dan niat membunuh yang kaya dan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua kakinya mengerahkan kekuatan. Melompat turun dari punggung Hao Iwe dan menyambut bentrokan iblis berbilah ganda hijau tua ini. Hao Iwe tidak mengandalkan skill ksatria untuk maju ke depan. Dia ahli dalam mendukung dan memberikan bantuan dalam menyerang. Tubuh Long Hao Shen melonjak. Dan cahaya kecil menyemburkan cahaya keemasan padanya, menerapkan kekuatan tambahan ke tubuhnya. Itu adalah bola api yang bersinar. Atau lebih tepatnya, itu bertentangan dengan semua harapan yang digunakan oleh api sinar matahari Long Hao Shen sebelumnya. Bola api sinar matahari ini menerangi tubuhnya, menyulutnya sambil memberikan kesan yang tidak biasa. Dalam sekejap, sepasang pedang digerakkan di atas kepalanya. Meluncurkan serangan segera setelah menerima dorongan kekuatan ini. Pedang Roh Kudus dan hujan biru. Kembang sepatu cahaya seperti dua matahari. Menerangi seluruh bumi. Di bawah pengaruh pil meledak spiritual. Energi spiritual internal Long Hao Shen saat ini tampaknya pecah dalam kemarahan. Dual Shining Sunlight Strikes. Memukul dengan kuat. The Sunlight Fire yang dikirim oleh Little Light memiliki sifat yang sama dengan nyala api yang keluar dari Shining Sunlight Strike. Keduanya melengkapi satu sama lain. Dan dengan kombinasi dengan keadaan meletus Long Hao Shen, pukulan ini diisi dengan agresivitas yang luar biasa. Bang! Pedang yang berpotongan di tangan Long Hao Shen menghantam lengan depan seperti pisau Dark Green Dual Bladed Demon. Dengan suara pecah yang membelah telinga, energi suci yang mengerikan itu meledak. Dua kaki depan setan berbilah ganda hijau tua itu tiba-tiba dihancurkan oleh pukulan Long Hao Shen. Karena yang terakhir jatuh ke tanah karena mundur. Prajurit-prajurit ini yang secara langsung diperintahkan oleh para dewa iblis hanya bisa dikatakan lebih gagah dari iblis biasa. Bahkan jika senjata mereka yang paling sombong dan kuat telah hancur berkeping-keping. Demon bilah ganda hijau tua ini tiba-tiba tidak goyah sedikit pun. Malah langsung bergegas ke Long Hao Shen. Mencoba menggunakan tubuh kokoh mereka untuk menghancurkannya sampai mati. Teriakan naga resonan bergema pada saat itu. Pedang Long Hao Shen terjerat satu sama lain. Pada saat itu, sisik emas mulai terlihat, mengelilingi tubuhnya. Cahaya keemasan bergoyang-goyang. Suara gerindra yang menusuk telinga bergema. Saat karapas kuat iblis berbilah ganda hijau tua hancur berkeping-keping. Blue Rain yang tajam. Hibiscus of Lights mengambil nyawanya dalam satu pukulan. Bab 182. Seng Lingxin menyala, 2. Setelah mengambil pil meledak spiritual, kekuatan bertarung Long Hao Shen setidaknya meningkat 2 kali lipat. Menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua, dia secara tak terduga mencetak pembunuhan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Namun, bahkan lebih banyak demon bilah ganda hijau tua pada saat itu bergegas ke arahnya. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menerangi iblis berbilah ganda hijau tua ini. Cahaya putih ini muncul sangat tiba-tiba. Dan seketika, segudang cahaya putih lainnya meletus dari yang satu itu. Menghasilkan suara yang menusuk telinga sambil meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Menyebarkan aura tajam yang tak tertandingi. Karapas iblis berbilah ganda hijau tua sangat keras. Jika bukan karena ketajaman Blue Rain, Hibiscus of Light, bahkan dengan dorongan kekuatan yang berasal dari pil meledak spiritual, Long Hao Shen tidak akan berhasil menyingkirkan salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Pada saat ini,
Cahaya putih menghasilkan iluminasi suci dan menyelimuti semua yang ada di bawah. Kemanapun itu berlalu, iblis berbilah ganda hijau tua yang terburu-buru itu tiba-tiba mandek. Kepala mereka segera jatuh. Begitu salah satu cahaya putih ini menembus tubuh, itu akan segera menembus. Setelah waktu yang sangat singkat, dari ratusan pedang ganda hijau tua, hanya tersisa 40. Lebih dari 50 setan berbilah ganda hijau tua jatuh secara bersamaan. Lebih dari 30 kepala mereka jatuh. Adapun beberapa yang tersisa, mereka menerima sebagian besar dari mereka kerusakan berat, tergeletak di tanah tanpa kekuatan apapun. Di udara, cahaya putih ini lenyap saat siluet samar melintas dengan sedih sebelum menghilang sekali lagi. Rangkaian acara ini cukup nyaman untuk Long Hao Shen. Bergegas ke depan dengan kecepatan tinggi. Pedangnya jatuh ke atas dua iblis berbilah ganda hijau tua yang terluka parah yang belum mati. Hao Yue juga tidak tinggal diam. Meluncurkan bola api yang meledak dan sengatan cahaya. Little Light dan Little Flame menyerang dengan kekuatan penuh, membantu Long Hao Shen untuk menghabisi musuh yang terluka parah yang tersisa. Pada kesempatan itu, kepala Hao Yue menggunakan gigi tajam mereka untuk menggigit karapas iblis berbilah ganda hijau tua yang mereka temui dalam perjalanan, melahap kristal magis mereka. Saat iblis bilah ganda hijau tua tiba-tiba menderita serangan yang merusak, tiga dewa iblis yang jauh segera menunjukkan reaksi. Saat iblis api melesat ke depan, dan elang setan berkepala ganda menutupi langit dengan jumlah mereka yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, dewa iblis peringkat ke-70, yang dikenal sebagai penunggang iblis-iblis jahat maju dengan kuda iblis hijaunya, menginjak udara dan naik tinggi di langit. Pilar hijau besar mengikuti Sir. Sepertinya kecerahannya dihasilkan oleh tubuh Sir sendiri. Pada saat yang sama, dalam jarak dekat dari tempat semburan cahaya putih, pemandangan fantastis lainnya terjadi di udara. Di udara muncul kristal berwarna abu-abu seluruhnya. Itu benar. Itu adalah kristal dengan panjang sekitar 2 meter, dikelilingi oleh warna perak tipis yang berkilau dan tembus cahaya. Cahaya yang menyala-nyala sedang dipancarkan dari tubuh iblis api, menyebar kemana-mana dan dipenuhi dengan sentimen bahaya. Halu! Evil Demon Rider tiba-tiba berteriak saat tombak berwarna hijau muncul di tangan kanannya. Tubuhnya sedikit berbalik. Dan di saat berikutnya, dia menembakkan tombak hijau itu, langsung menuju kristal berwarna abu-abu dengan suara gemuruh. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar Dewa Iblis. Pada saat tombak hijau diluncurkan, area dengan keliling 100 meter persegi berubah menjadi hijau. Pada saat itu, Long Hao Shen, yang sedang menghabisi iblis berbilah ganda hijau tua, tiba-tiba merasa tegang. Seluruh tubuhnya menderita efek lampu hijau dan merasa sangat kaku. Tapi lapisan cahaya keemasan segera jatuh di tubuh Long Hao Shen, membuat perasaan kaku ini menghilang. Itu justru datang dari Hao Yue yang tiba di sisinya. Adapun mengapa Hao Yue tidak terpengaruh olehnya, Long Hao Shen tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini. Hao Yue meraung dua tangisan bernada rendah ini. Long Hao Shen segera memahami niatnya, melempar pil ledakan spiritual ke mulut Hao Yue. Little Green, yang belum berpartisipasi dalam menyerang, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebelumnya, dia terus-menerus mengucapkan mantra dengan nada rendah. Dan setelah dia mengambil pil meledak spiritual, pancaran hijau gerimis keluar dari seluruh tubuh Hao Yue, terutama dari tonjolan yang menonjol dari punggungnya, dan 3 benang emas keluar darinya. Little Green meraung dalam nada rendah, dan Little Flame dan Little Light segera mengikutinya dengan raungan mereka sendiri, melahirkan pemandangan yang fantastis. Benar-benar mengabaikan sisa medan perang, Hao Yue melengkapi dengan ketiga kepalanya sebuah nyanyian aneh. Di bawah tubuhnya, sebuah nonagon terbentuk dengan jejak mistis dari cahaya bintang yang berkilauan. Sebuah lampu hijau yang perlahan naik. Meskipun Long Hao Shen tidak tahu apa yang Hao Yue lakukan, dia berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu sambil menatap langit di dekatnya. Cahaya yang dihasilkan oleh tombak hijau menunda semua makhluk yang berada dalam jangkauannya, dan kecepatan perambatannya sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, itu menembus kristal abu-abu yang terbentang di langit. Long Hao Shen tanpa sadar mengencangkan tubuhnya. Meskipun dalam sekejap ini,
Dia saat ini sedang fokus dalam bertahan mati-matian. Ketika melihat bahwa kristal abu-abu ini, ayah Keir setelah berubah, telah terkena serangan Evil Demon Reader Seer, dia menjadi sangat khawatir jauh di dalam. Faktanya, untuk setiap panggilan, jarak yang dihasilkan oleh setiap langkah sama sangat lebar. Karena setiap langkah memberikan dorongan kuat yang spesifik. Misalnya, energi spiritual cair pada langkah kelima, pembukaan lubang spiritual pada langkah keenam dan transformasi tubuh menggunakan energi spiritual pada langkah ketujuh. Adapun langkah-langkah di atas langkah ke-8. Meskipun Long Hao Shen tidak tahu perubahan mana yang dibawanya, dia masih bisa menebak bahwa itu pasti lompatan kualitatif. Evil Demon Reader Seer berada di puncak langkah ke-8, sedangkan Zheng Lingxin berada di puncak langkah ke-7. Ini adalah celah dari keseluruhan langkah. Suara lembut bergema, dan semua pasukan pribadi Dewa Iblis, baik itu di langit atau di tanah, memfokuskan penampilan mereka pada kristal berwarna abu-abu ini. Saat itulah, sebuah pemandangan aneh terjadi. Tombak hijau tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dengan tenang menghilang saat mengenai kristal abu-abu dan tidak mengguncangnya sedikit pun. Dan kristal itu menyala dengan pancaran yang lebih kuat. Ini, terlepas dari apakah itu Long Hao Shen atau ketiga Dewa Iblis itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa bingung melihat pemandangan ini. Mereka semua tidak jelas tentang keberadaan seperti apa kristal abu-abu itu. Ding! Suara merdu terdengar. Terdengar seperti musik surgawi. Bayangan abu-abu keluar dan meledak dari kristal abu-abu. Bayangan yang muncul memiliki penampilan yang persis sama dengan tubuh Zheng Lingxin. Dan dalam sekejap itu, beberapa ratus bayangan muncul. Masing-masing memiliki aura yang sangat menindas, berkilau dengan kilau abu-abu yang berkilauan. Mereka dicirikan oleh kecepatan, keliaran, dan pengorbanan mereka yang menentukan. Bam, bam, bam. Kecepatan bayangan ini luar biasa. Dan di jalur mereka, jejak lebar tertinggal. Bahkan dengan persepsinya, Long Hao Shen hanya bisa mengikuti satu dari mereka dengan matanya. Dia hanya melihat bayangan itu berkedip 3 kali di langit, sebelum elang setan berkepala ganda yang tangguh jatuh dari langit. The Blazing Devils memiliki pertahanan yang luar biasa. Tapi segera setelah mereka terkena salah satu bayangan, mereka hancur berkeping-keping dengan 3 suara ledakan. Kekuatan pukulan ini terlalu besar. Bahkan eksistensi yang kuat seperti Evil Demon Reader Seer hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menangkis proyektil yang tak henti-hentinya ini, menggunakan kedua lengannya untuk menahan tombaknya. Pada saat itu, kuda hijaunya tiba-tiba hanya bisa jatuh kembali. Dalam sekejap mata, elang setan berkepala ganda dan iblis berbilah ganda hijau tua yang masih hidup semuanya tersapu dan sepertiga dari iblis api menghilang. Fluktuasi kekerasan energi spiritual yang berasal dari bayang-bayang menutupi seluruh perimeter dengan lapisan es dingin. Dan kristal abu-abu yang sebelumnya mengambang di langit menghilang dengan tenang. Ayo pergi. Suara lemah terdengar di telinga Long Hao Shen. Dan dia merasakan punggungnya jatuh. Punggung seseorang sudah bersandar di punggungnya. Tanpa perlu Long Hao Shen untuk memerintahkannya, Hao Yue segera pindah. Hampir seketika, mantra Little Green, Little Light, dan Little Flame selesai. Pada saat ini, ketiga pasang matanya tiba-tiba berkilau dengan warna hijau. Tiba-tiba menyemburkan api hijau. Dia membawa Long Hao Shen dan Zheng Lingxin ke sisi lain, secepat kilat. Mantra yang baru saja diucapkan Hao Yue ini memiliki efek mengejutkan yaitu mengubah sementara atribut Little Light dan Little Flame. Saat ini dia seperti 3 penyihir sistem angin yang memiliki tingkat kultivasi langkah kelima dan bekerja keras untuk mempercepat gerakan mereka. Dengan penggunaan teknik apung selain dorongan yang diberikan oleh elemen angin ke depan, Hao Yue melaju di langit seolah-olah dia sedang terbang, mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tetapi juga pada saat itu, 3 Dewa Iblis Agung mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan amarah. Penghinaan. Itu adalah penghinaan yang paling terus terang. Di depan mereka bertiga, seorang manusia biasa telah menghancurkan sebagian besar bawahan langsung mereka, menggunakan metode yang luar biasa. Zheng Lingxin telah bertindak sesuai rencananya.
Untuk mendapatkan waktu di pasukan ksatria malaikat brilian, dia ingin menarik perhatian tiga dewa iblis agung. Tanpa ragu, dia sukses. Tiga dewa iblis berubah menjadi tiga sinar merah, hijau dan hitam, langsung mengejar Hao Yue. Bahkan jika Hao Yue saat ini mengandalkan ketiga kepalanya pada saat yang sama, sepenuhnya menggunakan kemampuan akselerasinya dan bahkan jika mereka bergerak dengan sangat maju, jarak mereka dari pihak lain semakin berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Bersandar pada armor roh suci Long Hao Shen, wajah Seng Lingxin pada saat itu sangat pucat, seolah benar-benar membeku. Warna putih pucat itu tidak mengandung sedikit pun darah, dan matanya dipenuhi dengan cahaya gelap, tidak membawa satupun sikap anggun asli dari kepala militer gunung pengusir setan ini. Tapi matanya saat ini terlihat sangat lega. Tepat sekali, mengandalkan bagian terbesar dari kekuatannya. Dia melenyapkan begitu banyak pembangkit tenaga iblis. Itu adalah prestasi yang cukup baginya untuk merasa sangat bangga. Bukan hanya kemampuan yang dia gunakan luar biasa, tetapi poin utama dari serangan ini adalah sifatnya yang tiba-tiba. Itu terjadi pada saat ketiga dewa iblis agung itu paling tidak mengharapkannya. Jika salah satu dari ketiganya telah membuat persiapan, efek serangan itu tidak akan mungkin begitu besar. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Bab 183. Seng Lingxin menyala 3. 72 dewa iblis memiliki satu sifat yang sama, yaitu memiliki karakter sombong dan sombong. Setelah berurusan dengan mereka begitu lama, bagaimana mungkin Seng Lingxin tidak mengetahuinya? Hao Shen, aku seharusnya tidak membawamu bersamaku. Anda seharusnya bisa melarikan diri jika Anda pergi beberapa saat yang lalu. Dalam suara Seng Lingxin, peluang fantastis mulai muncul. Sepertinya suaranya menjadi merdu dan lembut. Long Hao Shen tampaknya sangat tenang pada saat itu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika saya tidak tinggal di belakang. Tepat sekali. Jika Seng Lingxin tetap tinggal sendirian setelah menderita pukulan mengerikan itu, akibatnya dia akan langsung dicabik-cabik oleh tiga dewa iblis agung. Dan itu jelas hanya karena keberadaan Long Hao Shen sehingga dia berhasil mengulur waktu. Bahkan jika jumlah waktu ini sangat singkat. Wajah Seng Lingxin menunjukkan senyuman aneh. Meskipun saya sangat tidak puas dengan fakta bahwa Anda memilih untuk tetap tinggal, saya percaya Kakak Long akan bangga dan puas dengan tindakan Anda. Anda benar-benar pantas menjadi putranya, dan menjadi pria yang dipilih Keyer. Jika kita bisa melarikan diri hidup-hidup dari ini, saya akan mengenali Anda sebagai menantu saya. Petik 2. Long Hao Shen memerah. Keyer dan aku. Seng Lingxin tertawa ringan. Saat ini memiliki suasana hati yang tampak santai. Dan dia terus berbicara. Seolah-olah mengeluarkan semua yang ada di dalam hatinya. Kamu sudah berbagi tempat tidur untuk tidur. Apa yang ingin kamu jelaskan kepada saya? Long Hao Shen kosong. Meskipun dia baru berusia 14 tahun. Dia masih mengerti apa artinya seorang pria tidur bersama dengan seorang wanita di ranjang yang sama. Tepat sekali. Keyer dan saya sudah mencapai tahap ini. Gelombang kehangatan muncul dari hatinya. Keyer masih menungguku kembali. Keinginan kuat untuk hidup muncul darinya. Menuangkan energi spiritual internalnya ke Hao Yue. Dia berharap membantunya meningkatkan kecepatannya. Pada saat itu, dari jauh, gumpalan lampu hijau terlihat berlari ke depan. Diikuti oleh tiga pilar cahaya besar mengejarnya. Kecepatan Hao Yue telah mencapai puncaknya. Dia terburu-buru dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya saat ini sebenarnya sudah mencapai standar langkah ke-8. Meskipun itu jauh dari cukup, dia sudah menunjukkan tingkat yang menakjubkan itu. Sampai-sampai ketiga kepalanya sudah mengalir dengan busa darah. Jika kita bisa kembali hidup-hidup, saya ingin meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan pada Keyer. Suara lembut Seng Lingxin terus mengalir. Aku tahu dia membenciku. Sampai-sampai dia membenci semua orang di keluarga kami. Tetapi pada saat dia mendapatkan kondisi Putri Suci Samsara ini, perintah ini harus diperintahkan untuk masa depan umat manusia. Saya juga tidak dapat menentang keputusan ayah.
Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan ini adalah satu-satunya anak yang saya miliki dengan Yanyu. Kami tidak menginginkan anak lain. Itu karena kami ingin menebus penderitaan yang dia tanggung dengan memberinya semua cinta yang kami bisa. Sayang sekali tampaknya saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Hao Shen, tahukah kamu, sampai sekarang, yang paling aku harapkan adalah mendengar dia memanggilku, ayah. Petik 2. Tiga Dewa Iblis Agung sudah semakin dekat dan dekat. 300 meter. Dalam 100 meter lagi, mereka akan memasuki jangkauan serangan mereka. The Blazing Demonic Lion Alocer berteriak keras. Rambut dan jenggotnya menyebar ke segala arah. Riak merah segera menyebar dari langit, menyelimuti Hao Yue di dalamnya. Mendengar teriakan itu, Long Hao Shen dan Seng Lingxin bergetar dengan seluruh tubuh mereka. Hanya merasa seolah-olah semua kekuatan mereka diambil oleh bawahan itu. Saat mencapai punggung Hao Yue, mereka tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, Seng Lingxin sepertinya membelai sesuatu di pelindung dada Long Hao Shen. Yang aneh adalah, pada saat ini, Hao Yue menghentikan langkahnya dengan keras. Dan setelah meluncur dengan keras ke depan, dia berbalik, keempat anggota tubuhnya menempel di tanah. Di mata Little Light dan Little Flame, warna aslinya muncul kembali. Mengangkat ketiga kepalanya yang besar pada saat yang sama, kilatan ungu muncul dari ketiga kepala dan 6 matanya. Saat itu, semua sisiknya dipenuhi dengan warna ungu iblis. Hao. Little Flame, Little Light, dan Little Green berteriak pada saat bersamaan. Di depan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 seperti Blazing Demonic Lion Alocer, mereka secara tak terduga tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Dan raungan itu menciptakan cincin ungu yang bertentangan dengan semua harapan. Dibandingkan dengan cincin yang telah dilepaskan Alocer singa setan berkobar dengan miliknya sendiri beberapa saat yang lalu. Yang ini hanya bisa dianggap sebagai setetes kecil di lautan. Hao Yue, binatang ajaib dari langkah ke-6 yang hanya setara dengan manusia pada langkah ke-5 kultivasi sedang menghadapi Dewa Iblis Singa Iblis yang berkobar dari langkah ke-9. Celah macam apa ini? Tapi dalam sekejap Hao Yue mengeluarkan teriakan itu. Terlepas dari apakah itu Blazing Demonic Lion Alocer, Demonic Winged Mad Bull Zagan, atau Evil Demon Rider Seer, ketiga musuh ini memiliki reaksi yang sama. Untuk berhenti mengejar mereka. Betapa anehnya pemandangan itu. Tiga pilar Dewa Iblis besar yang maju ke depan. Menjaga kecepatan tinggi. Tiba-tiba berhenti. Begitu saja. Jika seseorang dapat dengan jelas melihat ekspresi wajah ketiga Dewa Iblis, dia pasti akan mengetahui bahwa mata mereka berkedip. Membawa tatapan bingung. Dengan tatapan teguh, mereka menatap lekat-lekat pada riak yang dihasilkan di udara. Disertai dengan keluarnya cahaya ungu. Hao Yue mengangkat kepalanya, menatap dingin ke arah mereka dengan 6 mata di ketiga kepalanya, sebelum berbalik sekali lagi, dan mempercepat ke samping. Kali ini, kecepatannya tidak terlalu bagus, tetapi fakta yang luar biasa adalah bahwa tiga Dewa Iblis besar tidak mengejar lebih jauh, hanya menatap tajam ke sosok yang pergi dari Hao Yue. Pada saat ini, suara desisan terdengar dari Gunung Eksorsis. Jelas, selusin berkilau keluar dari Gunung Eksorsis dan di tubuh pemiliknya. Pancaran warna berbeda menyala. Yang pertama memiliki seluruh tubuhnya berkilau dengan abu-abu murni. Bergegas ke depan. Bayangan yang menindas memanjang dari belakangnya. Lebih dari 100 meter panjangnya. Muncul seperti naga abu-abu yang sangat besar dan langsung menuju ketiga Dewa Iblis Agung. Di belakangnya ada siluet yang menarik 10 mata. Jika Long Hao Shen pada saat itu masih dalam kondisi yang cukup baik untuk melihatnya, dia akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah Gao Yingji, dan yang lainnya membentuk 10 Temple Knight dan pemimpin pasukan. Mereka semua dibalut dengan Mithril Foundation Armor, masing-masing memancarkan lingkaran cahaya perak di bawah kaki mereka. Bergegas sejauh mereka bahkan tidak meluangkan waktu untuk memanggil tunggangan mereka sendiri. Dan berlari ke depan dengan sosok abu-abu itu. Di langit, tiga siluet masih melayang. Karena sikapnya yang tinggi, mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi pada saat pembangkit tenaga ini muncul, bahkan Blazing Lion Alocer, kepala dari tiga Dewa Iblis Agung,
agak tertekan oleh pancaran cahaya. Si banteng gila bersayap iblis Zagan dan penunggang iblis jahat Sir menatap Alocer. Pada saat itu, Alocer mengerutkan alisnya. Mari kita kembali dan membahasnya. Aku berharap semua yang baru saja kita lihat hanyalah ilusi. Tadi, kilatan ungu samar yang mereka lihat membuat mereka merinding. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa siluet dan kilatan ungu ini sangat kecil, mereka meninggalkan pembuluh darah mereka langsung bergetar karena terangsang. 3 dewa iblis berkumpul bersama, melangkah menyeberang. Masing-masing mendapatkan kembali pilarnya masing-masing. Dan tubuh mereka mulai naik, sementara siluet dewa iblis menghilang. Pada saat pembangkit tenaga listrik dari kota eksorsis semakin dekat, ketiga dewa iblis agung telah menghilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah 100 iblis api untuk pembangkit tenaga listrik ini untuk melampiaskan amarah mereka. Seiring dengan kemunculan pembangkit tenaga manusia ini, beberapa perintah yang tidak diketahui sepertinya telah diteruskan, membuat gelombang jahat itu mundur seperti gelombang. Tekanan pada Brilliant Angel Regiment Knight segera diturunkan pada saat itu. Mereka tidak akan mengejar dan menyerang kecuali perintah militer dikeluarkan. Perlahan-lahan mundur sambil mempertahankan formasi pertahanan. Bersiap-siap untuk membela diri dari setan jika mereka melancarkan serangan yang tidak terduga. Bagian terbesar dari iblis api ditangani oleh sosok abu-abu yang muncul di bagian depan atas. Setan-setan dari langkah ke-6 itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Langsung berubah menjadi tumpukan mayat. Dari tubuh mereka, hanya api yang tersisa. Sosok abu-abu itu akhirnya melambat, menunjukkan warna aslinya. Dan bukankah itu sebenarnya salah satu kepala tambahan aliansi? Kepala kuil assassin dan pahlawan dari langkah ke-9, Seng Yue. Seng Yue yang bertubuh kurus pada saat itu membawa niat membunuh yang intens. Tetapi tersembunyi di dalam niat membunuh ini adalah sedikit keprihatinan yang mendalam. Menyapu pandangannya, dia akhirnya melihat ke arah Hao Yue yang sebelumnya berlari ke sisi lain. Konsumsi fisiknya sangat besar, dan kecepatan larinya sekarang sangat lambat. Di tubuhnya, cahaya yang keluar telah meredup secara luas. Secara khusus, warna ungu yang membuat pihak lain begitu tidak berdaya telah menghilang beberapa saat yang lalu, tidak meninggalkan jejak. Seng Yue secara alami memiliki kesan mendalam tentang Hao Yue. Melihatnya, ekspresi wajahnya berubah ke keadaan heran yang tidak akan pernah dicapai oleh banyak pahlawan terhebat. Karakteristik dari teman binatang ajaib Long Hao Shen ini terlalu berbeda. Tidak ada interpretasi lain. Bagaimana dia bisa berada di tempat itu? 3 dewa iblis agung telah muncul di medan perang, melepaskan kekuatan mereka yang paling tangguh. Seperti yang dikatakan Seng Lingxin, mereka hanya perlu mengulur-ulur waktu agar bala bantuan tiba. Jika iblis dapat bersekongkol melawan manusia, bagaimana mungkin manusia tidak bersekongkol melawan mereka? Di pegunungan eksorsis, orang yang paling kuat bukanlah Seng Lingxin yang hanya berada di puncak langkah metamorfosis. Ini adalah setelah semua markas dari kuil assassin. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya hanya akan muncul pada saat yang paling penting. Jadi, pada saat kepala Seng Yue mendapat informasi, dia segera bergegas ke mereka, tanpa ragu-ragu. Mereka telah menunggu dewa iblis muncul di medan perang begitu lama. Dan meskipun kekuatan individu hampir tidak akan mengubah hasil pertempuran, membunuh musuh adalah pembunuh yang terbaik. Sosok abu-abu itu melangkah melewati kehampaan. Dan pada saat berikutnya, dia muncul di sisi Hao Yue. Melihat Hao Yue, dia melihat di punggungnya 2 orang yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Seng Yue hanya merasakan jantungnya sendiri menegang dengan panik. Yang pertama adalah cucunya sendiri yang memiliki hubungan darah, dan kepala jalan gunung eksorsis. Dan orang lain bahkan lebih penting. Itu adalah favorit dari Temple Alliance. Secara bersamaan melambaikan kedua tangannya, dia meraih keduanya secara terpisah di masing-masing tangannya. Mengirimkan energi spiritual lembut ke tubuh keduanya. Dia memberikan kelembapan kepada mereka. Dia tidak melihat cucunya lebih dulu. Tetapi yang paling dia perhatikan adalah Long Hao Shen. Setelah mengerutkan alisnya untuk waktu yang singkat, dia perlahan-lahan merapikannya. Diam-diam mengendurkan napas. Setidaknya, anak ini baik-baik saja.
Pada saat itu, sosok yang terbang di langit belum mendarat. Di atas tanah, banyak ksatria yang mengenakan Mithril Foundation Armor dengan cepat bergabung dengannya. Pada saat Gao Yingji juga mengenali Hao Yue, dia segera berlari ke arah mereka. Langsung berkata, bagaimana bisa Hao Shen berada di tempat seperti itu? Terkejut sampai dia lupa bahwa yang dia tanyakan adalah seorang pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Seng Yue meliriknya dengan dingin. Menyatakan dengan suara yang dalam. Kami akan berbicara setelah kembali dari sana. Bab 184. Kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil I. Saat dia berkata demikian, dia membawa Long Hao Shen, menyerahkannya kepada Gao Yingji. Dia bisa memahami dengan sempurna suasana hati Gao Yingji. Jelas, ksatria kuil ini telah dikirim hanya demi mengikuti Long Hao Shen. Jika bukan karena Long Hao Shen, kuil ksatria tidak mungkin membiarkan 10 ksatria Yayasan Mithril memimpin 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Tidak ada preseden tentang ini bahkan di masa lalu. Dari mata yang lain, ini karena banyak bakat luar biasa telah muncul di sisi kuil ksatria. Tetapi hanya Seng Yue yang tahu bahwa alasan mendasarnya adalah status Long Hao Shen sebagai Sion of Light. Jadi, dia menyerahkan Long Hao Shen kepada Gao Yingji. Karena prioritas paling penting adalah membiarkan dia mengkonfirmasi keamanan Long Hao Shen. Secara alami, Gao Yingji segera menyelidiki kondisi Long Hao Shen. Kecuali karena melemah, yang terakhir tidak memiliki masalah besar, yang membuatnya sangat mengendurkan napas. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Long Hao Shen dan teman-temannya dari pasukan iblis, Gao Yingji terus mengamati mereka secara diam-diam. Selama Long Hao Shen tidak menghadapi bahaya, dia tidak akan bertindak secara pribadi. Dan ketika Long Hao Shen kembali ke tempat tinggalnya sendiri, Gao Yingji secara alami kembali beristirahat. Setelah melihatnya di medan perang sekali lagi, bagaimana Gao Yingji tidak khawatir? Baru saja, lebih jauh lagi Dewa Iblis yang muncul. Terlepas dari segalanya, Long Hao Shen tidak dalam bahaya, membiarkan suasana hatinya meningkat pesat. Adapun keadaan di balik fakta dia memasuki medan perang ini, mereka akan punya banyak waktu untuk menyelidikinya setelah kembali. Setelah menyerahkan Long Hao Shen kepada Gao Yingji, wajah Seng Yue tampak lebih khawatir. Dibandingkan dengan kondisi Long Hao Shen, Seng Lingxin hanya bisa digambarkan mengerikan. Pada saat itu, wajah Seng Lingxin terlihat seputih salju. Tetapi yang paling aneh adalah di wajahnya, senyuman seperti bayi terungkap. Hanya melihat itu, Seng Yue segera menyadari apa yang dilakukan cucunya sendiri. Berpikir tambahan tentang mayat bawahan langsung Dewa Iblis ini yang mereka lihat di jalan, Seng Yue tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam. Meskipun demikian, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, cucunya setidaknya berhasil hidup kembali setelah melawan para Dewa Iblis ini. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan yang sangat baik di pihak mereka. Pada saat ketiga Dewa Iblis besar itu muncul, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah skuadron ksatria malaikat cemerlang yang akhirnya dikalahkan. Dan bahkan jika mereka datang untuk membantu, itu sudah terlambat. Jika mereka bentrok dengan 3 Dewa Iblis dan 300 bawahan langsung mereka, resimen ksatria malaikat brilian yang berjumlah 3.000 orang hanya akan berakhir dengan korban yang sangat besar. Melihat bahwa kali ini, pasukan iblis telah meluncurkan serangan mendadak, hasilnya terlihat jelas. Tapi keputusan tepat Seng Lingxin telah menyelamatkan resimen ksatria malaikat brilian ini dari takdir ini. Meluncurkan serangan yang hampir tidak bisa mereka pertahankan. Dia melanggar rencana ketiga Dewa Iblis besar ini. Jika dia tidak bisa melawan Dewa Iblis Agung ini, mengulur waktu yang berharga, maka hasilnya memang akan menjadi bencana. Dan Seng Lingxin berhasil melakukannya dengan tingkat kultivasi hanya di puncak langkah ke-7. Adapun alasan mengapa 3 Dewa Iblis Agung mengejarnya, justru karena kekuatan pukulan Seng Lingxin sudah sebanding dengan puncak langkah ke-8. Bagi mereka, membunuh pembangkit tenaga listrik semacam itu tampak lebih penting daripada memusnahkan resimen ksatria malaikat brilian ini. Lebih penting lagi, serangan mendadak Seng Lingxin telah membuat marah ketiga Dewa Iblis Agung ini. Akhirnya, dengan bantuan Long Hao Shen dan Hao Yue,
Zheng Lingxin berhasil menyelesaikan tujuannya. Tapi untuk dia mengalami koma yang parah. Skuadron Brilian Malaikat Ksatria pada saat itu telah mundur. Mundur di bawah komando Zheng Yue. Kembali ke jalan Gunung Eksorsis. Adapun serangan besar pasukan iblis ini, nampaknya akhirnya akan berakhir. Pada saat Long Hao Shen secara bertahap terbangun dari keadaan tidak sadarnya, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya kurang kekuatan, merasa lemas dan sakit, dan energi spiritual internal dalam tubuhnya dalam keadaan lemah. Dia hampir tidak berhasil menggerakkan tubuhnya sendiri. Hao Shen, bagaimana perasaanmu? Suara suram Gao Yingji terdengar. Mata Long Hao Shen secara bertahap terbuka. Aku baik-baik saja. Leader, di mana saya? Petik 2. Begitu dia berdiri, Long Hao Shen segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dari ruangan yang luas ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa langit luar tampak gelap seperti sebelumnya. Padahal ruangan ini cukup sederhana. Dan pada saat ini, cukup banyak orang di sana, termasuk Gao Yingji dan para pemimpin regu lainnya. Zheng Lingxin sedang berbaring di tempat tidur di sisi lain. Dan Zheng Yue, Lan Yanyu serta 7 atau 8 petinggi pegunungan eksorsis hadir. Kakek yang hebat. Melihat Zheng Yue, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan. Dan cara dia memanggilnya membuat yang lain benar-benar tidak bisa berkata-kata. Secara khusus, Lan Yanyu memandang Long Hao Shen dengan sangat tidak percaya. Zheng Yue mengangguk ke Long Hao Shen. Wajahnya terlihat sangat serius. Aku senang kamu baik-baik saja. Baiklah. Sekarang setelah Hao Shen kembali ke akal sehatnya, Yanyu, katakan padaku, apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa Hao Shen pergi ke sana dengan Lingxin? Petik 2. Lan Yanyu jelas terlihat takut pada Zheng Yue. Wajahnya tampak sangat pucat. Dia memandang suaminya. Masih koma. Tetapi membawa senyum aneh di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar hebat. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kakek buyut. Akulah yang ingin menemani ayah mertua ke medan perang. Pada saat itu, Long Hao Shen tiba-tiba berbicara. Zheng Yue kehilangan arah. Dan demikian pula, kelompok Gao Yingji hanya bisa menatap kosong. Zheng Yue bertanya. Dengan penuh keraguan, kamu ingin menemaninya ke medan perang. Aku baru saja bertanya pada yang lain. Dan sepertinya pada saat itu, kamu telah dipanggil oleh Lingxin segera setelah kembali dari pertempuran pertahanan ke tempat tinggalmu sendiri. Untuk alasan apa Anda mengikutinya ke medan perang? Jangan bilang kamu lupa bahwa kamu adalah anggota regu iblis yang baru dibentuk. Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya pergi ke medan perang utama dalam pertempuran melawan iblis? Petik 2. Long Hao Shen dengan tenang memandang semua orang dan tidak bisa menyembunyikan kekaguman yang dia ungkapkan pada saat itu. Itu karena Paman Zheng mengetahui identitas saya. Dan karena dia akrab dengan ayah saya. Jadi dia prihatin dengan situasi saya. Dan setelah pertempuran berakhir, dia secara khusus memanggil saya. Itu untuk menyemangati saya. Dan karena dia ingin saya mengikutinya dalam belajar tentang memimpin tentara. Petik 2. Mendengar Long Hao Shen berkata begitu, Lan Yanyu tidak bisa menahan tertegun. Tidak ada yang tahu alasan mengapa Zheng Lingxin memanggil Long Hao Shen lebih baik darinya. Pada saat dia mendengar kata-kata ini, meskipun tidak ada perubahan yang muncul pada ekspresinya, semuanya terjadi dalam dirinya. Wajah Zheng Yue terlihat sangat serius. Hao Shen, meskipun Lingxin adalah cucuku, jika dia melakukan kesalahan, bahkan jika dia tidak selamat dari ini, aku masih akan menemukannya. Anda tidak harus menutupi dia. Apalagi dia. Bahkan aku tidak tahu siapa ayahmu. Saya sama sekali tidak yakin dengan penjelasan Anda. Petik 2. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Kakek buyut. Yang saya katakan hanyalah kebenaran. Itu terjadi karena saya menggunakan teknik buatan ayah saya. Tetapi kebetulan Paman Zheng mengenalinya. Dan di masa lalu, dia juga mempelajarinya dari ayah saya. Dengan cara inilah dia mengenali saya. Dan menyatakan keinginan untuk menjagaku. Petik 2. Membiarkan kata-kata ini. Long Hao Shen mencengangkan sekali lagi semua orang di ruangan ini. Status apa yang dimiliki Zheng Lingxin?
Dia adalah satu-satunya cucu pahlawan dari langkah ke-9. Zheng Yue. Dan bahkan mempertimbangkan status dan posisinya. Dia benar-benar belajar teknik dari ayah Long Haoshen. Dan itu adalah teknik yang diciptakan sendiri. Siapa ayah Long Haoshen pada akhirnya? Zheng Yue mengungkapkan wajah penasaran. Siapa pada akhirnya ayahmu? Long Haoshen menarik napas dalam-dalam. Menundukkan kepalanya dan menatap Zheng Lingxin yang tampak seolah-olah berada di ambang pingsan. Sebelum mengatakan kepadanya, saya hanya bisa menceritakannya kepada Anda, dan tidak kepada orang lain. Zheng Yue mengangguk, mengangkat tangan kanannya. Kecemerlangan segera melonjak, menguncinya dengan Long Haoshen. Sesaat kemudian, ekspresi Zheng Yue menjadi sangat aneh. Sampai-sampai dia harus menelan ludahnya sendiri. Karena dia benar-benar terlihat terkejut. Tidak heran. Benar-benar tidak heran. Baiklah. Aku percaya padamu. Silakan lanjutkan. Jadi mengapa Anda menginjakan kaki ke medan perang dengan dia? Petik 2. Long Haoshen melanjutkan. Saya mengikuti Paman Zheng di medan perang untuk menonton pertempuran. Dan dia memberitahu saya tentang fakta bahwa dia mengenal ayah saya. Selain itu, dia menyuruh saya untuk pergi istirahat setelah menyemangati saya. Tepat setelah pergi ke kota, saya kebetulan melihat Paman Zheng turun juga, bersiap untuk bergabung dengan resimen Ksatria Malaikat Brilian dalam pertempuran. Karenanya, saya berlari ke arahnya, ingin bertarung bersama Paman Zheng. Paman Zheng awalnya tidak setuju, tetapi pada saat itu, tentara sudah akan diluncurkan dan tidak bisa ditunda sama sekali. Kemudian, dia memperingatkan saya berulang kali untuk tetap dekat dengannya, dan tetap berada di sisi saya untuk melindungi saya selama ini. Petik 2. Benar-benar pembuat onar. Gao Yingji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Bagaimana saya mengajari Anda? Mematuhi perintah adalah tugas militer dan ini medan perang. Tahukah Anda betapa berbahayanya perilaku Anda? Bagaimana Anda bisa mengikuti mereka dengan begitu berani meskipun Anda sama sekali tidak terbiasa dengan metode pertempuran resimen Brilliant Angel Knight? Tidak peduli apakah itu tentang dirimu yang menghadapi bahaya atau mengganggu seluruh resimen. Aku tidak bisa memaafkanmu kali ini. Petik 2. Seluruh tubuh Gao Yingji gemetar. Jika dia tidak di hadapan banyak orang, dia pasti akan menamparkan Long Haoshen. Long Haoshen menunduk. Maafkan aku, Kapten. Saya tahu saya salah. Petik 2. Gao Yingji dengan dingin menatapnya. Tunjukkan ubin kontribusi Anda. Saya akan menyita semua poin kontribusi yang Anda peroleh. Long Haoshen mengangguk sebelum melepas armor roh kudusnya. Saat itu, dengan suara puff, sebuah buku jatuh dari dadanya. Long Haoshen tampak terganggu sebelum mengambil buku ini. Ini adalah buklet yang terlihat biasa. Tetapi di atasnya tertulis 4 karakter emas. Angkat bunga ke pohon. Apa ini? Long Haoshen benar-benar yakin bahwa benda ini bukan miliknya. Melihat buku ini, Zheng Yue dan Lan Yanyu benar-benar tercengang. Awalnya, Lan Yanyu tidak mengerti mengapa Long Haoshen menutupi kebenaran kepada Zheng Yue sedemikian rupa. Tetapi pada saat dia melihat buku ini, dia segera memahami pentingnya Long Haoshen bagi pihak lain. Dan ayahnya. Identitas. Zheng Yue bertanya dengan ragu. Apakah buku ini diberikan kepadamu oleh Lingxin? Long Haoshen menggaruk kepalanya. Dan menjawab. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin Paman Zheng menyerahkannya kepada saya setelah saya kehilangan kesadaran. Petik 2. Nada suara Zheng Yue segera berubah. Sampai sekarang, aku selalu mempercayai semua yang kamu katakan. Anak laki-laki ini, Anda terlalu tidak patuh. Bagaimana Anda bisa mengikutinya ke medan perang? Apa kau tahu kalau sesuatu terjadi padamu? Orang tua dari kuil ksatria itu akan membantai cara mereka untuk melunasi tagihan denganku. Petik 2. Saat dia berkata demikian, wajah Lan Yanyu segera berubah drastis. Dan para jenderal lainnya tampak juga kewalahan karena terkejut. Pelopor seperti apa yang dimiliki anak muda ini? Bahkan jika dia adalah putra pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Bagaimana dia bisa membiarkan Zheng Yue ini khawatir sejauh itu? Bab 185. Kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil, 2. Zheng Yue berbalik dan berkata,
Menurutku kita harus menerima poin kontribusinya dan membiarkannya. Tamparan akan terlalu berlebihan. Jika saya tidak salah menebak, Ling Xin seharusnya ingin dia mendapatkan pengalaman dengan menginjak medan perang. Ada kemungkinan yang sangat rendah untuk sebuah acara seperti bertemu dengan Dewa Iblis ini. Dan mengingat tingkat kultivasinya, Ling Xin seharusnya lebih dari cukup untuk melindunginya. Beruntung Hao Shen baik-baik saja. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara ini. Jika di masa depan, dia sekali lagi melanggar aturan militer, tidak akan terlambat untuk menghukumnya dengan berat pada saat itu. Petik 2. Gao Yingji seperti sebelumnya penuh dengan amarah. Tetapi Seng Yue bukan hanya kepala kuil assassin. Dia pada saat yang sama adalah kepala bantu aliansi kuil. Karena itu, Gao Yingji hanya bisa mematuhi instruksinya dan memberikan janjinya dengan tenang. Tapi sekarang, tampilan yang dia berikan pada Long Hao Shen tidak sebaik dulu lagi. Setelah melihatnya dengan penuh permintaan maaf, Long Hao Shen segera berbalik untuk melihat Seng Yue, bertanya kepadanya, "Kakek buyut, bagaimana keadaan Paman Seng? Apakah dia terluka parah?" Petik 2. Seng Yue menghela nafas dan menjawab, "Dia tidak terluka." Long Hao Shen menatapnya dengan wajah bingung. Seng Yue berkata, Ling Xin menderita efek serangan balik dari kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil. Anak itu. Tapi pada saat itu, jika dia tidak menggunakan kekuatan semacam ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa hidup kembali. Petik 2. Long Hao Shen menyatakan dengan wajah malu, "Saya harus disalahkan. Karena telah menjadi beban bagi Paman Seng." Gao Yingji akhirnya tidak bisa menahan dirinya lagi. Jadi kamu menyadarinya. Jika bukan karena Anda, mengingat kekuatan adik laki-laki Seng, siapa yang mungkin bisa menghentikannya jika dia ingin pergi? Itu benar-benar membuatku bertanya-tanya apa yang baik dalam dirimu. Petik 2. Petik terbalik. Seng Yue menatap Long Hao Shen dalam-dalam, dan menyatakan, "Berhenti. Jangan terus menyalahkan dia. Itu juga demi membunuh musuh dia melakukan ini. Lebih penting lagi, dia masih sangat muda. Apakah menurut Anda itu sesederhana yang dia katakan tadi? Dari pemahaman saya tentang Ling Xin, fakta bahwa dia menggunakan kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak berarti dia memiliki resolusi untuk mati. Bahwa dia ingin membiarkan Hao Shen kembali tidak peduli apapun yang terjadi. Dan pada akhirnya, dia dan Hao Shen selamat dari kesulitan ini. Ini adalah bukti nyata dari dampak positif yang dimiliki Hao Shen dalam pertempuran ini." Petik 2. Aku bisa memastikan untuk bagian ini, kata seorang perwira penting dengan tubuh kokoh, dibalut baju besi hitam, yang merupakan seragam Brilliant Angel Knight. Satu-satunya perbedaan adalah pada saat ini, tidak ada sepasang sayap emas besar yang sebelumnya ada. Kakak laki-laki Gao, tolong jangan salahkan anak kecil ini. Sebenarnya, jika bukan karena adik laki-laki ini, kali ini, pasukan kita akan benar-benar musnah. Bagi saya, dia tidak boleh kehilangan semua poin kontribusinya. Karena aku menyadari bahwa untuk anggota pasukan pemburu iblis ini, bahkan hadiah 10.000 poin kontribusi tidaklah cukup. Petik 2. Mendengar dia berkata begitu, amarah Gao Yingji menghilang. Orang yang mengatakan itu adalah Kapten Resimen Ksatria Malaikat Brilian. Ksatria kuil dari langkah ke-7 juga. Tapi perbedaannya adalah dia tidak memiliki Mithril Foundation Armor. Awalnya, kami tidak mengerti mengapa adik laki-laki ini mengikuti Pak Jenderal ke medan perang. Tetapi setelah itu, ketika kami menghadapi Dark Invisible Demons, tunggangan adik laki-laki ini terbukti memiliki kegunaan yang penting. Jika memungkinkan, saya sangat berharap dia bergabung dengan Resimen Ksatria Malaikat Brilian kami. Segera, komandan ini menggambarkan prestasi Long Hao Shen di medan perang, terutama tentang pelepasan terus-menerus dari mata kebenaran cahaya kecil untuk mengeluarkan mereka dari situasi putus asa ini sekaligus. Jika bukan karena semua yang dilakukan adik laki-laki ini untuk membantu kami dalam menghadapi iblis tak terlihat Daik ini, yang diatur untuk menangani kelompok kami dengan cepat, dan telah menunggu kami menerima beberapa kerusakan sebelum meluncurkan serangan mereka, kami tidak akan melakukannya. Berhasil kembali secara nyata.
Terutama terhadap serangan destruktif serentak dari ribuan iblis tak terlihat ini. Dan dia melanggar rencana awal mereka. Meninggalkan ketiga dewa iblis agung ini tanpa pilihan selain muncul dalam keadaan tidak siap. Mengubah penampilan mereka ke tanggal yang lebih awal untuk meluncurkan serangan mereka. Tindakan ini memberi kami kesempatan untuk kembali hidup. Dan karena telah memungkinkan kami untuk membuatnya kembali hidup. Selain jenderal dan pengorbanannya yang sangat besar. Orang kedua yang memegang penghargaan ini adalah adik laki-laki ini. Petik 2. Mendengar kata-kata komandan mereka, Gao Yingji berbalik dengan wajah yang berubah. Menatap Hao Shen. Tanpa mengatakan apapun. Long Hao Shen cepat-cepat menyatakan, bagaimana saya berani menerima poin kontribusi ini? Saya melanggar aturan. Saya hanya berharap Anda memberi saya kesempatan lagi. Untuk membiarkan saya dan rekan-rekan saya mempertahankan status Demon Hun Squad dalam pelatihan. Dan saya tidak butuh imbalan apapun. Kakek buyut. Apa kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil yang baru saja Anda bicarakan? Kapan Paman Seng bangun? Petik 2. Dia sekarang cemas tentang situasi Seng Lingxin saat ini. Kata-kata yang diucapkan Seng Lingxin di saat-saat terakhir terus terngiang-ngiang di benaknya. Sekarang, dia ingin membantu ayah dan putrinya untuk memperbaiki hubungan mereka. Seng Yue berkata sambil menghela nafas. Kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil dikenal sebagai kompor spiritual peringkat ke-6 yang dapat digunakan oleh seorang pembunuh. Dan kompor spiritual yang eksklusif untuk kita. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menyerang. Dan dalam hal kekuatan ofensif. Kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak ini ada di antara 3 peringkat pertama tanpa ragu-ragu. Peringkat yang dipegangnya adalah karena efek sampingnya yang terlalu besar. Petik 2. Melihat Seng Lingxin. Dalam kondisi tertidur lelap, Seng Yue terus berbicara. Pukulan balasan sekuat kekuatan kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil. Setelah aktivasi, kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak dapat memungkinkan seseorang untuk membuat semua kekuatannya meletus. Mencampurkan energi spiritual dalam tubuhnya dengan kekuatan vitalnya menggunakan metode ledakan yang aneh. Sehingga menghasilkan senjata yang jauh melebihi tingkat kultivasinya sendiri. Evolusi kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil juga sangat khusus. Itu akan berkembang bersama dengan tingkat kultivasi penggunanya dan usianya. Tapi semakin tua usia seseorang, semakin signifikan daya yang dihasilkan, dan semakin serius akibatnya. Petik 2. Merupakan keajaiban bahwa Lingxin berhasil hidup kembali. Di antara semua pembunuh yang menggunakan kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak, dia adalah satu-satunya yang berhasil kembali hidup-hidup dari medan perang. Petik 2. Apapun yang terjadi, kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak ini hanya dapat digunakan sekali. Membuat tubuh pengguna tenggelam dalam kondisi yang sangat lemah. Tanpa kekuatan bertarung yang tersisa, dia jatuh koma setelah rentang waktu yang singkat. Koma ini akan berlangsung selama 7 hari. Dan 7 hari kemudian, pada saat dia akan sadar kembali, dia akan tetap dalam kondisi lemah, selama dia lanjut usia. Penggunaan energi spiritual akan sepenuhnya dilarang baginya. Dan setiap hari, dia akan mendapatkan kembali 1 tahun kenangan. Dan 1 tahun untuk mengembangkan pengalaman. Berdasarkan usia Lingxin saat ini, ia akan membutuhkan lebih dari 30 hari agar energi spiritualnya pulih sepenuhnya. Lebih lanjut menambahkan 7 hari koma. Itu akan memakan waktu lebih dari 40 hari. Petik 2. Mendengar kata-kata Seng Yue, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Kompor spiritual dengan efek samping terbesar yang dia tahu adalah kompor spiritual Keyer di Samsara. Tetapi tampaknya efek samping dari kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak milik Lingxin ini sama sekali tidak kecil. Kesadarannya dan juga ingatannya sama-sama dipengaruhi oleh pengaruhnya. Untuk seluruh durasi 40 hari, dia tidak akan bisa kembali normal. Ini benar-benar sebuah langkah yang membutuhkan penggunanya untuk siap mempertaruhkan segalanya untuk menggunakannya. Seng Yue menyatakan, baiklah, kembali ke urusanmu sendiri sekarang semuanya. Hao Shen, kamu juga, pergi istirahat. Melihat bahwa Lingxin benar-benar memberikan Anda buku ini naikkan bunga menjadi pohon. Saya harus memberitahu Anda untuk berlatih dengan baik setelah kembali.
Naikkan bunga menjadi pohon adalah sebuah teknik. Dan itu akan meningkat seiring dengan tingkat kultivasi Anda. Memperkuat seiring waktu. Dan bahkan di keluarga Seng saya, teknik ini tidak diteruskan. Setelah Anda mempelajarinya, ajarkan kepada Keyer. Di masa lalu, dia tidak pernah mau mempelajari kemampuan yang diciptakan sendiri keluarga Seng dari saya. Anda adalah satu-satunya yang bisa membuatnya menerima untuk mempelajarinya. Petik 2. Ya, kakek buyut. Long Hao Shen dengan hormat menjawabnya. Memasuki keadaan berpikir keras, dia pergi mencari Hao Yue. Penyelamat Seng Lingxin ini dan dirinya sendiri sekarang merangkak ke samping. Hanya saja, Hao Yue saat ini sama sekali tidak memiliki penampilan yang lemah. Malah terlihat dalam kondisi yang sempurna. Melihatnya, sepertinya kekuatannya tidak ada habisnya. Long Hao Shen secara alami tidak tahu bahwa sebelum Seng Lingxin dan dia dibawa kembali setelah jatuh koma, Hao Yue telah menyapu medan perang dengan kecepatan maksimalnya. Setan berbilah ganda hijau tua, elang setan berkepala ganda, atau setan berkobar semuanya adalah makhluk ajaib yang memiliki kristal ajaib. Jadi Hao Yue harus berpesta dengan mereka. Pada saat itu, setidaknya 100 kristal magis sedang dicerna di perutnya. Dan pencernaan ini akan memakan waktu. Dan hanya dia yang berani makan sebanyak itu. Jika itu adalah binatang ajaib lain yang telah melahap begitu banyak jenis kristal ajaib, itu akan menjadi penuh sampai meledak. Memimpin Hao Yue ke pintu, Long Hao Shen terlihat sangat terbebani. Pada akhirnya, situasi tersebut dapat dianggap diselesaikan. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya pada saat itu? Ini akan benar-benar menghancurkan hubungan antara dua kuil besar ini. Long Hao Shen tahu posisinya sendiri di dalam kuil ksatria. Jadi melihat Gao Yingji serta beberapa wajah ksatria yayasan Mithril lainnya, dia mengerti bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 seperti Seng Yue tidak akan memiliki cara untuk melindungi pasangan Seng Lingxin dan Lan Yanyu dari hukuman kritik, Del. Bahkan jika mereka bukan orang tua Keyer, Long Hao Shen tidak akan mengatakan yang sebenarnya dalam situasi seperti itu. Karena yang paling penting adalah menjaga hubungan dua kuil yang hebat. Setelah pergi, Long Hao Shen menemukan bahwa di sebelah tempat mereka bertahan, di Exorcist Mountain Pass, penyembuh khusus tingkat tinggi sedang merawat yang terluka. Bagian mana yang Anda ikuti? Tak seorang pun boleh lewat tanpa izin. Pelanggar akan dihukum oleh hukum. Petik 2. Keluar dari jalan. Suara yang sangat dingin meledak. Mendengar suara ini, Long Hao Shen langsung terguncang. Bergegas berteriak dengan keras. Keyer, saya di sini. Pada saat itu, dia telah melihat bahwa ke arah kebisingan ini, rekan-rekan mereka dari pasukan pemburu iblis pertama sedang dihentikan oleh sekelompok tentara yang sedang berpatroli. Mendengar suara Long Hao Shen, Keyer, yang awalnya penuh dengan roh pembunuh, berbalik, mengetuk tanah dengan tongkat biru di tangannya, dan tiba di depan Long Hao Shen dengan beberapa langkah. Hao Shen, kamu baik-baik saja. Keyer segera meraih tangan Long Hao Shen dan dengan cepat menyentuh tubuhnya di berbagai bagian. Yang lain berkumpul dan naik, dan melihat Long Hao Shen dan Hao Yue. Wajah mereka tampak tenang. Saat itu, setelah Long Hao Shen tidak kembali untuk waktu yang lama setelah dipanggil oleh perintah militer, Keyer merasa ada sesuatu yang salah ketika memikirkan situasi yang terjadi pada siang hari bersama ibunya. Pada akhirnya, dia tidak tahan. Yang lain secara alami tidak membiarkannya pergi sendiri, dan mengikutinya. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya merasa sangat baik. Long Hao Shen terkekeh. Keyer merasa bahwa meskipun Long Hao Shen tampak dalam kondisi lemah, dia tidak terluka. Kemudian, atmosfer sedingin es di sekitar tubuhnya akhirnya berkurang saat dia memegang tangan Long Hao Shen dengan kuat, tidak mau melepaskannya, dan berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi dulu." Long Hao Shen dengan tenang mengangguk, membalikkan tubuhnya ke arah Gao Yingji.